Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oke, supaya kita nanti ke depannya lebih paham, istilah-istilah ini akan selalu muncul keluar di pembahasan-pembahasan selanjutnya di bab statistika ini ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah interval kelas. Interval kelas adalah tiap-tiap kelompok disebut interval kelas atau sering disebut interval atau kelas saja. Maksudnya apa? Di sini kalian perhatikan tabel ini ya. Oke, di tabel ini dituliskan tabel di atas memuat 6 kelas atau 6 interval. Maksudnya apa sih? Oke. Kalian perhatikan di sini. Kelasnya tuh ada berapa saja? Yang mana saja sih kelasnya? Yang pertama, kelas interval pertama tuh yang ini. Kelas interval yang kedua ini. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi nanti kalian bisa perhatikan berapa jumlah interval kelasnya dari banyaknya pengelompokan angka ini. Seperti ini kan kelompok pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu yang dinamakan interval kelas atau hanya disebut interval saja, kelas saja, atau keduanya, kelas interval, interval kelas. Intinya sama saja. Gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada yang disebut dengan batas kelas. Nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lain itu yang disebut dengan batas kelas. Tapi di sini batas kelas itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya batas bawah, ada yang namanya batas atas. Batas bawah itu yang mana? Batas bawah itu yang sebelah kiri ini. Ini batas bawah. Oke, sedangkan yang batas atas yang sebelah kanan. Oke. Dan batas bawah dan batas atas tiap kelas itu berbeda-beda. Untuk batas kelas pertama, ya yang sebelah kiri ini di kelas pertama 32. Batas kelas kedua 39, batas kelas ketiga 46 dan seterusnya. Begitupun dengan batas atas. Batas atas kelas pertama 38, batas atas kelas kedua 45 dan seterusnya sampai batas kelas ke-6 yaitu 73. Jelas ya? Kalau batas kelas itu sudah terlihat di tabel ini, sudah kelihatan. Tinggal kita menentukan mana batas kelas atas atau bawah yang kita cari. Next, tepi kelas. Tepi kelas rumusnya adalah batas kelas untuk yang tepi bawah ya. Di tepi kelas ini juga ada dua, tepi bawah dan tepi atas. Kalau batas bawah tadi kan ada batas bawah dan batas atas. Kalau tepi kelas juga untuk tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5 atau setengah. Ini rumus dari tepi bawah. Tepi bawah tiap kelas tentunya ya. Tepi bawah kelas pertama adalah batas bawah dikurangi setengah, jadinya 31,5. Kemudian tepi bawah kelas kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya sama, rumusnya sama. Batas bawah dikurangi setengah. Sedangkan untuk rumus tepi atas itu adalah batas atas ditambah setengah. Kalian perhatikan ini ya, batas atas ditambah setengah untuk yang tepi atas. Tiap kelasnya pun berbeda-beda sesuai yang diminta soalnya bagaimana ya. Di sini tepi atas batas atas ditambah setengah. Tepi bawah batas bawah dikurangi setengah. Oke, lanjut. Panjang kelas. Panjang kelas bisa kalian cari menggunakan dua cara. Salah satu caranya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Itu cara pertama. Dan panjang kelas itu untuk semua kelas, semua interval itu sama. Jadi cukup kita ambil satu sampel saja. Tidak perlu kita cari tiap kelas panjang kelasnya berapa, karena otomatis itu pasti sama. Kemudian cara yang kedua,
Ini yang cara yang sering saya pakai. Hitung banyaknya angka. Maksudnya bagaimana? Misal saya ambil sampel interval kelas pertama di sini ya. Di sini kan 32 sampai 38. Jadi saya jejer angkanya 32, 33, 34, 35, 6, 7, 8. Ada berapa banyak angka itu? Ada 7 angka. Ya sudah, itulah panjang kelasnya. Jelas? Oke, selanjutnya titik tengah. Titik tengah tiap kelas interval itu berbeda-beda ya. Titik tengah biasanya disimbolkan dengan XI. Kemudian cara mencarinya ada dua cara. Bisa pakai rumus, bisa juga pakai angka tengah. Angka tengah ini akan lebih mudah jika panjang kelasnya ganjil. Oke, jika pakai rumus, rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nanti akan ketemu titik tengah. Atau jika pakai angka tengah, maksudnya apa? Ya sudah, kita jejer angka 32 sampai 38 ada berapa angka saja. Kita jejer ini, kemudian karena ini ganjil, berarti kan angka yang tepat di tengah-tengah ada 35. Nah, bagaimana? Misal panjang kelasnya genap. Di sini 45 sampai 46 gitu ya. Kan angkanya genap. Tengah-tengahnya mana? Pertengahannya kan 42, 43. Pertengahannya ya sudah kita jumlah bagi 2. Berarti nilai tengahnya adalah 42,5 untuk interval kelas ini. Ini contoh untuk titik tengah yang panjang kelasnya genap. Seperti itu. Jadi terserah kalian mau pakai angka tengah atau pakai rumus, sama saja. Oke, sekian untuk penjelasan istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi per kelompok. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.